Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Oke teman-teman, Danis Bike. Ini saya punya sahabat yang sangat luar biasa. Pada pagi ini saya akan berencana jalan-jalan ke rumahnya Pitung. Itu di daerah sana ya, Jakarta Utara. Tapi saya mampir dulu ke ini, Senayan ya. Senayan ini ada nuansa yang bagus ya untuk jalan-jalan, suasananya juga rindang. Ini ada patung Bung Karno ya. Tokoh yang saya kagumi juga, beliau luar biasa ya, pendiri bangsa dan memang tokoh dunia yang memang sampai saat ini juga masih mendunia. Oke, ini teman saya ini seorang sastrawan, budayawan dan penyair akan membawakan suatu pesan. Nah, pesan untuk teman semua, sahabat-sahabat, ada relasi dari Banks ya, Babe, Babe, silakan Babe. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danis Bike, kali ini saya sangat luar biasa. Kemarin tiba di rumah Brother Dani siang hari, langsung disambut dengan berbagai pembicaraan obrolan tentang sepeda tentunya. Luar biasa ini. Jadi mengingatkan saya di waktu kecil nih, Bro Dani. Oke. Di waktu kecil saya bermain di Jakarta dengan waktu itu dengan zaman sepeda mini. Jadi waktu SD, SMP saya memang tinggal di Jakarta. Ini kembali lagi setelah hampir 40 tahun lebih. Ini kenangan yang luar biasa. Kita kembali kepada masa lalu dan saat ini saya ditemani dengan seorang suhu biker Jakarta yang tidak asing lagi. Dia juga sebagai YouTuber dan saya subscribernya yang sangat setia mengikuti berbagai konten apapun tentang sepeda. Luar biasa. Tadi kita beranjak dari tempat beliau sekitar pukul 7:30. Kita akan mengikuti jalur yang sudah Bro Dani buat, yaitu kemana Pak Dani? Ke rumah sejarah Si Pitung. Rumah sejarah Si Pitung, itu dari wilayah Betawi. Dan saya akan melihat ke sana diantar oleh teman kita Bro Dani ini. Luar biasa. Kali ini saya berdiri di depan patung Bung Karno di wilayah Senayan, Gelora Bung Karno, dan sangat sejuk udara pagi ini, matahari mulai keluar, sangat luar biasa. Terima kasih. Pagi ini saya ditemani oleh Danis Bike, jelajah ibu kota Jakarta. Kita menuju legenda Betawi, daerah Si Pitung. Mantap, go! Kita sudah memasuki wilayah perbatasan Bekasi Timur menjelang wilayah Jakarta Utara. Ya, ini sudah tinggal beberapa kilo lagi menuju kawasan Marunda, yaitu daerah legenda Si Pitung. Jadi ini masih terusan banjir Kanal Timur dan wilayah sini sudah masuk rutin. Ya, kita goes terus teman-teman. Semoga perjalanan ini lancar sampai di tujuan, pergi dan kembali nanti ke Jakarta Barat. Ya, kita goes. Siang ini saya beserta teman dedekot biker saya, yaitu Bung Dani Kuswara yang lebih dikenal dengan Danis Bike, telah sampai di jalur cycling track di ibu kota Jakarta ini, tepatnya di daerah BKT, Banjir Kanal Timur. Kita lihat teman-teman,
ini suatu kerinduan yang saya dapatkan selama ini. Beginilah seharusnya kota tumbuh dan berkembang. Ada beberapa larik puisi saya bisa saya sampaikan di sini. Seperti di zaman kolonial, aku merindukan bunga dan pepohonan di sepanjang trotoar. Tidak seperti saat ini, matahari membakar aspal, sinarnya langsung menembus kepala, tidak melewati celah dedaunan. Itu saya buat sebagai sindiran halus kepada kota-kota yang tidak menata kotanya dengan asri. Kalau ini sudah saya dapatkan, di mana di sepanjang BKT ini ditanam pohon asam tadi, sudah kita lewati. Itu adalah pemilihan pohon yang tepat untuk menahan granular tanah ini lebih solid dan tidak gugur. Yang kedua, lateral cabang tanaman ini dia bertemu pada puncaknya, sehingga mengayomi jalan ini menjadi semakin sejuk dan teduh. Inilah kerinduan harus ada dan terjelma di sebuah kota. Dimanapun kota di Indonesia, selayaknya bisa membangun kota dengan cara kondisi tanaman, infrastruktur yang tertata, yang asri dan saling mengisi. Jadi kita para biker mengucapkan terima kasih pada para pemangku yang telah menciptakan kota ini semakin baik dan semakin baik. Hidup kota Batavia, hidup kota Jakarta. Salam goes, selamat dan sukses. Salam goes sak kesele. Salam ohat ningat, orang sehat berani berkeringat. Gah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Danis Bike semuanya? Mudah-mudahan pada pagi yang menjelang siang cerah ini semuanya baik-baik saja. Teman-teman, ini ada suatu penyajian lah yang lebih spesial teman-teman ya pada pagi ini ya. Demikian rupa ya, sehingga saya ada suatu keinginan ya menyampaikan barangkali ya yang berbeda dengan episode atau video-video sebelumnya ya. Jadi kali ini saya akan meneruskan teman-teman ya video yang sudah setelah saya upload sebelumnya ya mengenai psikologi sepeda ya dan pegoes menjadi pegoes sejati. Nah inilah teman-teman ya, ini ada hubungannya juga ya dengan sisi diri kita ya sebagai pegoes ya, yang nantinya akan berhubungan juga dengan lingkungan ya. Tapi kita tidak mengambil tema sepeda teman-teman ya. Justru sepeda ini hanya sebagai alat aja teman-teman ya, untuk membangkitkan ya sesuatu yang unik ya yang ada di diri kita, yang itu mengenai jiwa teman-teman ya, jiwa ya. Nah kali ini saya akan membawakan tema yang lebih
berbau atau bercitra atau bernuansa spiritual teman-teman ya, yang barangkali ini penting ya untuk kita semua ya, karena tidak semua teman-teman barangkali ya itu tidak menyadari ya bahwa kita juga bersepeda itu sebenarnya membawakan suatu pencerahan ya. Tadinya kita dalam kondisi nuansa hati yang mumet ya, yang kurang mantap atau kurang keceriaan ya, dengan bersepeda kita bertambah membuka suatu wawasan tertentu, kita menjadi cerah ya. Oke, kali ini saya akan membawakan satu tema ya, bersepeda itu akan mencerahkan jiwa. Nah ini teman-teman ya, bagaimana ya kita bisa mencerahkan jiwa ya, sehingga manfaatnya ya tidak hanya untuk fisik aja ya, tapi lebih kepada psikologis ya, kejiwaan, dan lebih tinggi lagi. Ini teman-teman ya, yang barangkali kita tidak menyadarinya karena yang spiritual ya. Kita mengingat Tuhan ya, mengingat keindahan alam dan lain-lain ya. Teman-teman ya, pada kurang lebih beberapa mungkin sebulan lalu ya, saya ada teman ya dari Jambi ya, seorang sastrawan yang cukup banyak karyanya ya. Dia juga sebenarnya ada relasi dengan W.S. Rendra ya. W.S. Rendra ya, sering komunikasi dengan W.S. Rendra, dan dia seorang sastrawan teman-teman, sastrawan ya, yang memang agak berbeda bagi seorang seniman itu ya, baik tampilannya ya atau cara berbicaranya. Nah ini teman-teman ya, namanya Babe Babeng. Saya nggak begitu nyimak nama aslinya ya, cuman namanya Babe ya. Oke, si Mas Babe ini tinggal di Jambi ya. Dia juga salah satu pegoes ya, yang cukup baik ya punya perjalanannya. Dan jangan salah teman-teman, teman saya ini juga seorang petualang ya. Dia sudah menempuh keliling Indonesia naik motor teman-teman, dikombinasikan dengan sepeda. Nah pada saat Mas Babe ini berkunjung ke rumah saya ya, menginap di rumah saya demikian rupa, saya jamu demikian rupa, dialog demikian rupa. Nah saya ajak teman-teman jalan-jalan. Kebetulan saya ajak jalan-jalan menyusuri Banjir Kanal Timur ya, dari Pondokopi Banjir Kanal Timur. Itu jalur sepedanya indah sekali teman-teman, dari ujung ke ujung itu ya, jaraknya kurang lebih 24 kilo sampai ujungnya. Nah tapi saya tidak ke ujung ya, saya belok kiri ke rumah panggung Sipitung teman-teman. Nah inilah sungguh panggung Sipitung ini ya, ada situs bersejarah DKI ya, daerah-daerah DKI ya. Nah situ teman-teman kita mendapatkan suatu nuansa yang beda, nuansa pantai teman-teman ya. Saya juga terus terang ya merasa kagum ya pada teman saya ini, Mas Babe ini ya, karena beliau atau Mas Babe ini ya punya kepekaan yang lebih ya dari rata-rata teman saya ya. Kepada apa teman-teman? Kepada alam. dia bercerita demikian rupa, dan dia bersajak ya, di perjalanan dia juga bersajak ya, membawakan satu puisi. Dia juga mengkritisi di daerah Jambi, dan akhirnya diperhatikan oleh wali kota Jambi ya, mengenai berbagai hal teman-teman, terutama mengenai masalah lingkungan dan sosial. Dia juga alumni dari Institut Pertanian ya, Institut Pertanian yang pemerhati lingkungan teman-teman, lingkungan alam sedemikian rupa ya. Nah jadi akhirnya cocok dengan saya. Saya banyak berdiskusi mengenai alam teman-teman ya, dimana alam ini sangat berpengaruh sekali kepada lingkungan, kepada kesejahteraan dan lain-lain. Jadi alam itu harus memang dirawat teman-teman. Oke teman-teman ya, mengenai bagaimana ya sepeda itu membuat kita jiwa itu menjadi cerah, ini tentunya bisa kita rasakan teman-teman ya pada saat kita goes ya. Goes demikian rupa dari awal kita ya, goes itu tentunya kan kita berdoa teman-teman ya, berdoa. Nah ini juga doa umumnya ya, kita memanjatkan sesuatu pengharapan kepada Tuhan ya. Nah ini ada nuansa spiritualnya memang ya, agar kita selamat dan mendapatkan manfaat pada perjalanan goes kita itu. Nah umumnya ya pada saat kita selesai ya, kita bersyukurlah pada Tuhan bahwa kita selamat. Nah setelah itu tuh apa yang kita peroleh gitu loh daripada goes itu ya, rata-rata kita hanya ngerasa puas ya, merasa senang, merasa lega, dan mendapatkan lebih ya, sedikit ketentraman jiwa ya. Jiwa kita lebih terisi ya
oleh berbagai hal yang kita alami dalam proses perjalanan itu, teman-teman. Nah ini teman-teman ya, sepeda itu berbeda teman-teman ya dengan sepeda motor, dengan mobil ya, berbeda ya, karena merupakan suatu olahraga juga ya yang bisa membawa kita jauh. Berbeda juga dengan olahraga yang lainnya yang ada hubungannya dengan alam demikian rupa. Tapi sepedanya istilahnya umum lah, banyak orang bisa menikmati sehingga bisa kita tarik ya suatu manfaat untuk semuanya, teman-teman. Jadi pada saat kita berdoa demikian rupa di awal kita naik sepeda, nah ya apa salahnya gitu loh ya, nuansa atau spirit ya daripada berdoa itu kita bawa, teman-teman, sepanjang perjalanan bersepeda gitu loh. Kita selalu ingat ya kepada Tuhan ya. Umumnya bersepeda rata-rata, teman-teman ya, bisa menempuh perjalanan jarak jauh ya, atau ya mengeksplor alam yang luar biasa ya. Tentunya kalau kita bersepeda ya dengan MTB atau dengan sepeda gravel atau apapun juga yang bisa menempuh perjalanan ke gunung, ke bukit ataupun ke suasana yang berbeda. Nah ini teman-teman ya, nah suasana yang berbeda ini akan bisa kita rasakan, teman-teman ya. Kita lebih dekat kepada alam. Ada kata kita tidak menyadari atau kita mungkin ya, kita dalam hati kecil berucap pada saat kita sampai gunung, lihat nuansa yang demikian indah ya, di pebukitan demikian, ada lembah yang lapang ya, di bawahnya mungkin juga ada sungai, pepohonan sebagian ada yang rimbun. Wah, itu akan terasa sekali gitu loh kepada hati kita ya, kepada kolbu kita, kepada perasaan yang halus dari diri kita itu suatu nuansa yang berbeda. Nah, barangkali pasti teman-teman juga akan terketuk lah. Oh, jadi saya ingat Tuhan gitu loh. Nah, demikianlah keadaannya. Saya sering mau mengalami hal itu dan saya berusaha membawa suasana doa di awal perjalanan, sepanjang perjalanan itu sendiri ya. Kita berhubungan selalu dengan Tuhan, teman-teman ya. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini, terutama kita membawakan diri yang berbeda dari hari-hari biasanya, lebih dekat dengan alam, tentunya energi atau aura alam itu atau nuansa alam itu akan berbekas, teman-teman ya. Gelombangnya akan lebih kita mengabsorb ya, gelombang alam yang demikian teduh, demikian damai ya. Ini akan terasa, teman-teman. Nah ini tidak ada salahnya kita olah ke dalam batin kita ya, menjadi suatu bentuk kesyukuran ya, bentuk pemujaan, suatu bentuk kekaguman, suatu bentuk penghargaan yang tinggi kepada Tuhan. Nah, tanpa itu kita mungkin nuansanya akan beda aja, hanya ingat begitu. Tapi kalau kita punya perasaan yang peka, menggunakan perasaan peka itu untuk berkomunikasi dengan alam ya, di mana di situ merupakan suatu cipta dan citra ketuhanan, itu akan berbeda, teman-teman. Kita akan merasakan lebih ya daripada hanya sejuknya ya, angin yang berdesir ya, mata kita memandang begitu jauh, begitu hijau, begitu indah. Itu tuh luar biasa, teman-teman. Saya nggak akan bisa membayangkan ya nuansa seperti itu. Itu pun yang saya alami ya pada saat berdua, walaupun itu hanya di Banjarnegara Timur ya. Mas Beb ini, bahkan nanti teman-teman saya cuplikan videonya ya, Mas Beb itu mengungkapkan ya suatu keadaan alam ya, Banjarnegara Timur begitu indah. Nah ini beliau juga terus terang itu punya kepekaan bahkan mungkin lebih dari saya ya, kepekaan yang tinggi kepada alam ya. Karena umumnya ya budayawan, sastrawan dan seniman ya itu lebih peka batinnya, teman-teman, untuk mengabsorb atau menyerap ya apa-apa yang ada di lingkungan. Dialognya begitu padat, teman-teman. Saya berdua mendiskusikan, begitu juga pada saat saya sampai ya ke situs-situs dari Cipitung ya. Dan bahkan saya agak heran gitu ya, pengurus salah satu pengurus ya atau staf ya yang ada di sana itu luar biasa, teman-teman. Dia juga alumni ya bukan alumni ya, pernah ya dari pesantren, teman-teman, pesantren Jawa Tengah. jadi akhirnya pada saat akhir saya mau meninggalkan tempat sana ya, dia diskusi dengan Mas Beb ini suatu apa suatu eksplorasi batin ya sedikit ke berbau-bau pengalaman spiritual gitu, dimana dia belajar
melanjutkan ke dunia yang lebih dalam lagi dari Islam ya, yang dunia sufi ya atau tasawuf demikian rupa ya, dan sangat menarik sekali teman-teman. Nah ini kalau kita hubungkan ya dengan beberapa orang yang saya temui ya, saya bertemu dengan Babe, saya bertemu dengan teman-teman yang lain, ada beberapa teman yang memang bisa merasakan gitu manfaat dari goes bersepeda ini ya dari sisi batin gitu loh. Memang manfaatnya sangat besar teman-teman. Demikian rupa ya kalau kita betul-betul full ya mengingat kebesaran Tuhan ya pada saat bersepeda ya, mengingat apa-apa yang kita alami ini merupakan satu anugerah luar biasa teman-teman. Hati kita akan penuh ya dengan keberkatan ya, dengan cahaya, dengan pencerahan, dengan apa-apa seolah-olah yang tadinya pikiran itu apa ya agak kusut itu hilang teman-teman, hilang demikian rupa, dan kita merasanya ya setelah kita apa ya betul-betul menghayati keadaan bersepeda ini, kita hubungkan dengan ketuhanan, batin kita terasa penuh teman-teman. Ada suatu kepuasan batin yang tidak bisa kita bayangkan, di mana bukan hanya ceria atau kita lega ya dengan kesenangan dan sukaria saja, tapi terlebih lagi batinnya teman-teman. Batin itu akan membuat kita itu mendapatkan suatu perasaan manusiawi atau perusahaan atau perasaan dengan apa ya yang luhur ya, suatu budi yang luhur gitu loh, suatu perasaan sayang yang lebih ya, suatu perasaan keinginan ya menyapa orang lain yang tidak seperti biasanya, dengan suatu kasih sayang, dengan suatu perhatian ya, menekan ya suatu ego ya, menekan suatu rasa-rasa yang tidak yang sifatnya negatif gitu loh. Ini teman-teman, ini saya ini berbagi ini karena saya mengalami teman-teman, saya berusaha mengalami mengambil manfaat dan mengalami itu ya. Nah itu juga saya hubungkan dengan pengalaman teman-teman yang lain yang juga emang ada ada temannya. Saya juga, saya tidak sendirian dalam hal ini ya, ada Babe ya, ada teman-teman yang lain ya, ada pengurus dari situs Sipitung yang demikian kental ya nuansa batinnya ya pada pelajaran mungkin tarekat ya, tarekat apa saya tidak tahu ya, suatu proses yang mengarah ke batin yang ada di ajaran agama Islam. Semua agama tentunya ada pelajaran itu semua ya, yang membuat kita memperoleh suatu pengenalan atau kedekatan kepada Tuhan yang lebih. Nah, tentunya ini adalah suatu kemuliaan daripada tujuan agama itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman, hal-hal yang tertentu udah saya ungkapkan ya secara gamblang ya, dan saya kira teman-teman saya anjurkan ya, mudah-mudahan ya dengan cerita saya ini ya bisa menambah ya keinginan teman-teman ya lebih bersyukurlah ya kepada Tuhan dengan kita bisa memiliki sepeda apapun juga sepedanya, kita bisa jalan dengan teman-teman semuanya ke tempat-tempat yang berbeda, yang menyejukkan, yang menyebabkan kita terbuka pikiran ya. Itulah suatu anugerah teman-teman. Itulah suatu manfaat dari bersepeda yang saya hubungkan dengan sisi kejiwaan ya, atau sisi batin dari diri kita sendiri. Oke teman-teman, ini ada satu lagi teman-teman ya, suatu nuansa yang sangat sejuk pada pagi ini ya. Teman-teman akan saya coba ceritakan sedikit teman-teman ya mengenai perjalanan saya teman-teman. Saya pernah di compliance group ya di Bank Mandiri ya selama kurang lebih 10 tahun ya. Oke. Nah jadi kebetulan saya banyak berkomunikasi ya. Saya di sana sebagai pengawas ya, pengawas internal ya, internal dari grup itu sendiri ya. Nah saya banyak menginikan suatu arahan-arahan ya, Nah saya juga ada komunikasi teman-teman, komunikasi via grup ya, dari email. Nah teman-teman kadang-kadang suka ya mengisi waktu lah ya, dari waktu senggang ya untuk menyampaikan hal yang baik dengan tema keagamaan atau hal-hal yang buat nasihat lah gitu loh. Nah saya juga nggak mau tinggal diam teman-teman ya, saya juga menanggapi. Itu mulai tahun 2005 teman-teman ya, selama 7 tahun ya, 2005 sebelum saya pindah unit kerja ya, sampai tahun 2012, 7 tahun saya berdialog ya, menginginkan suatu tema-tema, kebanyakan tema-tema mengenai keagamaan teman-teman. Nah
itu kumpulannya akhirnya banyak teman-teman. Saya kalau menanggapi itu juga memberikan suatu komentar, suatu pendapat yang cukup padat ya, menyitir daripada kitab ya, dan hal-hal yang baik daripada filsafat atau hal-hal yang baik dari buku-buku referensi yang berguna untuk membangun pribadi lah, atau membangun akhlak lah, atau membangun budi pekerti lah. Itu saya tanggapi teman-teman. Demikian rupa ya, akhirnya saya tidak sadar setelah saya kumpulkan, wah ini banyak ini, demikian banyak tulisannya ya. Akhirnya saya kira, loh ini kan kalau begini mungkin bisa saya kumpulkan. Akhirnya saya kumpulkan ya. Nah, istri saya mendorong untuk Pak, ini dijadikan suatu buku ya. Oke, akhirnya saya dialogkan dengan anak saya akhirnya mulai itu saya edit demikian rupa ya, tulisannya itu rupa, saya susun, saya beri judul ya, terus saya berikan pengantar, pendahuluan, penutup, dan semua lah saya kemas sebagai suatu buku lah, tulisan, kumpulan tulisan yang saya kemas ke dalam suatu buku, teman-teman. Demikian rupa. Nah itu judul bukunya juga. Nah ini teman-teman, bukunya juga ada kaitannya dengan presentasi ini, dengan apa yang saya sampaikan mengenai sisi batin lah, sisi internal manusia dari sisi spiritual teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah inilah. Nah ini saya nanti akan saya attachkan ya di video ini ya. Mudah-mudahan teman bisa, andai kata menginginkan ya, bisalah nanti mengupload ya. Ini teman-teman judul bukunya ya. Ini judul bukunya ya. Silakan nanti mengupload. Buku ini sebenarnya suatu ungkapan yang praktis lah ya. Dan kali teman-teman dengan membaca ini bisa lebih menambah lah ya referensi atau wawasan atau hal yang ingin teman-teman ketahui atas hal-hal yang bersifat spiritual ya. Ini memang dari sitir saya ini kan dari agama Islam, tapi agak lebih bersifat universal teman-teman. Itu penggabungan antara sisi spiritual ya dan sisi sains, saya gabungkan demikian rupa ya, sehingga tulisan ini terpadu lah dalam suatu uraian yang padat ya, yang padat. Mungkin kalau ada berbau nuansa puitis ya silakan aja, ini hanya untuk memperhalus bahasanya dan mudah-mudahan bisa enak dibaca. Oke teman-teman, saya kira uraian saya tidak terlalu panjang, demikian aja bagaimana pengalaman saya bersepeda itu saya bagikan semuanya teman-teman, totally dari mulai hal yang sepele mengenai komponen ya, perbaikannya, perawatannya, pemilihannya, perakitannya, ciri-ciri psikologisnya sebagai pribadi, gimana menjadi pegawai sejati, dan kali ini saya lengkapi dengan sisi spiritualnya teman-teman. Tentunya kita juga tahu ya, semuanya akan berakhir kepada sisi spiritual. Kalau kita tahu bahwa ada intelligence question ya, ada emotional question ya, ada lagi spiritual question. Jadi terakhir teman-teman, setelah itu tidak ada lagi suatu bentuk evaluasi yang bisa dicerna oleh manusia, adalah kepada sisi ketuhanan. Oke teman-teman, dari saya Danis Baik senang sekali menyampaikan hal yang agak berbeda ini pada teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman menyukainya dan bisa melihat suatu nuansa yang berbeda ya. Terima kasih banyak pada para sahabat Danis Baik semua. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.